Jangan kau suka-sukamu bilang ini privasi. Kebanyakan nonton film Hollywood kau itu. Privasi apa sih itu privasi? Ya kan ada chat sama Ah, dia. coba di mana undang-undangnya? Coba buka. Selamat datang di Pengangguran FM. Kali ini gue mau ngebahas video yang sempat rame dan mungkin udah agak basi kalau dibahas sekarang. Tapi kayaknya tetap menarik untuk gue bahas karena memang masih sering terjadi gitu di jalan-jalan entah dimanapun gitu. Yaitu tentang oknum kepolisian bernama Aibda Ambarita dan Bribka Rusmaji atau Bang Jack yang pada saat patroli menindak seorang pemuda pengendara sepeda motor yang tidak taat dengan aturan lalu lintas. Kemudian oknum tersebut ingin memeriksa secara paksa handphone milik pemuda pelanggar lalu lintas tersebut. Tetapi pemuda itu menolak dengan alasan bahwa handphone miliknya adalah privasi. Dan juga di akhir video ada tips buat ngadepin situasi yang mungkin mirip kayak gini. Kita mulai dari kronologinya. Jadi gini ceritanya. Pada suatu malam, Aibda Ambarita bersama tim Raimas Backbone sedang melakukan operasi secara acak atau patroli rutin di sebuah kawasan di daerah Jakarta Timur. Dalam operasi tersebut, Bribka Rusmaji yang biasa disapa Bang Jack atau Jacqueline Chopper memberhentikan seorang pemuda pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Setelah pengendara itu berhenti dan menepi, kemudian Bribka Rusmaji meminta pemuda tersebut untuk menyerahkan ponselnya. Tetapi pemuda itu menolak dengan alasan ponsel yang ia miliki merupakan bagian dari privasinya. Namun akhirnya pemuda tersebut dengan terpaksa memberikan handphonenya kepada Bribka Rusmaji, walaupun ia tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya tentang hak privasinya. Loh, kenapa emang? Privasi saya Pak. Loh, saya polisi boleh meriksa sini. Lah. Ada aturannya mas, saya sini. Masa periksa Iya. apa? Kalau mau kejahatan periksa aja Pak, saya nggak ngelakuin kejahatan. Sambil memegang dan memeriksa handphone pemuda tersebut, Bribka Rusmaji merespon dengan mengatakan bahwa polisi memiliki hak untuk memeriksa handphone pemuda tersebut dengan alasan itu semua ada dasar aturannya. Lalu pemuda tersebut berargumen dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal sehingga tidak seharusnya pengambilan dan pemeriksaan handphone tersebut terjadi. Lalu kemudian Aibda Ambarita mendatangi pemuda yang sedang berdebat dengan Bribka Rusmaji dan mempertanyakan undang-undang tentang privasi kepada si pemuda. Jangan kau suka-sukamu bilang ini privasi. Kebanyakan nonton film Hollywood kau itu. Privasi apa sih itu privasi? Ya kan ada chat sama Ah, dia. coba di mana undang-undangnya? Coba buka. Kok terdengar aneh gitu ya? Menurut logis gue yang mengerti tentang undang-undang ini kan beliau nih, para beliau, ya kan? Tapi kenapa dia balik mempertanyakan gitu? Bukannya seharusnya dia, ini menurut gue nih ya, balik lagi nih menurut gue, seharusnya dia mensosialisasikan atau menginformasikan tentang peraturan privasi tersebut. Tapi ini malah kenapa dia ditanya balik gitu kan ya, lumayan gitu deh. Lanjut, pemuda tersebut terlihat bingung karena ia dicecar banyak pertanyaan oleh Aibda Ambarita yang mungkin memang ia sendiri kurang mengetahui dan memahami tentang peraturan privasi tersebut. Lalu Aibda Ambarita langsung menantang pemuda tersebut dengan mengatakan, Enggak, kita adu data dulu. Adu data. Salah saya Pak. Ya udah, jangan bilang suka-sukamu. yang mana pemuda tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik dan akhirnya hanya bisa berekspresi dan terlihat seperti orang bingung. Jadi itu adalah kronologi situasi pada saat itu. Pada tanggal 19 Oktober, Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Yusri Yunus membuat statement dan mengakui bahwa
Aibda Ambarita diduga melakukan kesalahan SOP sehingga harus diperiksa di Propam. Memang betul, kita akui Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam. Singkat cerita, setelah selesai diperiksa di Propam, Aibda Ambarita terbukti melakukan kesalahan dan menerima sanksi mutasi yang awalnya berada di Unit Pengendalian Masyarakat atau Dalmas Metro Jakarta Timur ke Bintara Bidang Humas Polda Metro Jaya. For your information, jadi polisi itu punya sidang kode etik untuk menyelesaikan masalah tentang disiplin dan kode etik di internalnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa semua yang dilakukan seluruh anggota kepolisian memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya. Konklusi dari kasus tersebut adalah pentingnya masyarakat, khususnya masyarakat jelata kayak kita, punya wawasan dan pengetahuan hukum untuk bekal menghadapi oknum-oknum kepolisian yang berpotensi mengusik privasi kita. Ada sejumlah pasal yang bisa kita pakai buat ngadepin situasi yang kayak gini. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE pasal 30 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian yang kedua, Undang-Undang ITE pasal 46 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran privasi, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda 600 juta. Yang menurut gue sedikit gimana gitu, ternyata Polri juga mengatur nih terkait kasus tersebut ya, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Perka Polri nomor 9 tahun 2009 pasal 32 ayat 2 yang intinya penggeledahan tidak boleh berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak orang lain yang digeledah. Konteks privasi di sini adalah handphone ya, rakyat jelata. Jadi menurut gua, semua orang punya hak untuk mempertahankan dan melindungi privasinya dari apapun dan siapapun. Dan juga karena setiap orang punya rahasianya masing-masing, wajib untuk menghargai hal itu. Kayak lo gak mau kan rahasia lo diketahui banyak orang? Makanya hargain privasi orang lain, Pak. Ya mungkin hanya itu yang bisa gue share di video ini. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Tapi untuk yang gak nonton sampai selesai juga gak apa-apa. Thank you udah ngabisin kuotanya, ya walaupun gak banyak-banyak banget. Dan yang mau support gue bisa dengan cara subscribe channel ini dan like, share kalau memang informasi ini penting buat banyak orang tahu. Akhir kata dari gua, jaga kesehatan masyarakat jelata. Dan see you next time. Kita adu data. Goblok. 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 Kita adu data.